Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Tama hadir lagi untuk membacakan cerita-cerita misteri, tentunya dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Pada episode kali ini saya akan membacakan cerita dari luar Pulau Jawa, tepatnya dari Sulawesi Selatan, tentang hantu Popo yang dikirimkan oleh Mas Hairul di Makassar. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing, agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai, dan langsung saja kita menuju cerita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hairul, putra asli Makassar, Sulawesi Selatan, yang lahir dan besar di kota Daeng yang kental dengan adat serta budayanya. Di sini saya akan menceritakan kisah mistis selama karantina atau masa orientasi 1 bulan pertama pada saat saya sedang melaksanakan pendidikan tahap pertama kemiliteran di salah satu daerah di Makassar yang tempatnya berada di ketinggian 1600 mdpl. Kisah yang betul-betul membuat saya tahu bahwa hantu yang selama ini sering diceritakan oleh mama saya ternyata bukanlah sebuah mitos atau khayalan semata untuk menakut-nakuti anak kecil. Saya akan berbagi kisah tentang salah satu makhluk yang bernama Popo, yang melepaskan organ dalam tubuhnya atau jeroannya untuk bisa terbang dan mencari mangsanya. Mungkin jika seseorang dapat melepaskan organ dalam tubuhnya, maka raganya akan lebih ringan. Secara logikanya sih mungkin seperti itu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makhluk apa itu Popo. Popo adalah manusia yang berubah menjadi makhluk gaib dan bisa terbang. Ilmu yang didapat dari keturunan orang tuanya yang dulunya menganut ilmu hitam. Orang yang menganut ilmu Popo ini sangat gesit kalau bekerja di siang hari. Matanya selalu merah dan suka meludah. Bila di malam hari, dia akan terbang untuk mencari buah-buahan dan mangsa lainnya. Tapi jika ia hendak terbang, maka dia akan selalu menyimpan atau menyembunyikan uraian ususnya di tempat tersembunyi yang orang tidak akan tahu. Popo ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya Popo Salang. Jenis ini sangat berbahaya sekali karena sering memangsa orang yang sedang sakit dan paling senang dengan wanita yang sedang hamil, juga balita, serta ari-ari bayi. Sedangkan yang kedua, Popo Mandala. Jenis ini tidak begitu berbahaya karena di malam hari dia hanya mencari buah-buahan, kotoran manusia, dan paling senang di genangan air yang kotor dan busuk, seperti misalnya selokan. Mari semua kita langsung masuk saja ke cerita kali ini. Alur ceritanya seperti ini. Cerita ini terjadi di tahun 1999, tepatnya di bulan Februari, berawal dari pengumuman kelulusan bagi para calon yang akan mengikuti pendidikan kemiliteran tahap pertama yang akan berlangsung selama 6 bulan lamanya. Setelah pengumuman kelulusan dibacakan, maka terpilihlah 240 orang calon yang akan siap mengikuti pendidikan tahap pertama ini. 240 calon dikumpulkan di lapangan apel tempat kami akan diberangkatkan ke salah satu tempat pendidikan bekas markas atau pertahanan Belanda yang bangunannya sudah ada sejak tahun 1927.
Setelah para calon berpamitan kepada keluarganya masing-masing yang memang sengaja hadir untuk melepas keberangkatan anak kebanggaan, termasuk saya yang berpamitan dengan bapak dan mama saya, dengan kondisi kepala yang sudah gundul sebagai syarat menempuh pendidikan. Tepat pukul 6 sore, naiklah seluruh peserta di trek yang sudah disiapkan untuk mengantar kami ke daerah basis yang jauh dari hingar-bingar kota Makassar, dengan perjalanan yang akan menempuh sekitar 90 km atau sekitar 5 jam lamanya. Jam 11 malam, tibalah kami di tempat tujuan yang disambut dengan kabut tebal dan dingin yang menusuk tulang. Berbarislah saya dan seluruh calon lainnya di depan markas. Dengan langkah yang gagah, masuklah kami dengan melewati piketan yang pada saat itu dijaga oleh sekitar 6 orang. Setelah saya tepat berada di depan piketan itu, terdengar suara yang sangat lantang dan keras dari salah satu penjaga. "Hei para pelajar, siapkan mental dan fisikmu. Jimat serta pegangan yang kamu bawa tidak akan berlaku di sini." Saya ingat betul dengan suara orang itu. Salah satu dari seorang pelatih yang galaknya luar biasa dalam menindak dan menghukum kami. Sebut saja namanya Pak Anwar. Pelatih dengan temperamen tinggi yang kami kenal dengan julukan sebagai singanya di sana. Berkumpullah kami di lapangan hitam untuk pembagian kompi, peleton, serta kelas. Dan pada saat itu, saya mendapatkan tempat di kompi A, peleton 1, kelas A1. Masuklah kami ke dalam barak peleton 1 yang panjangnya sangat luar biasa, yang menampung sekitar 60 pelajar di dalamnya. Berdirilah kami di depan tempat tidur dan lemari, dan pelatih memerintahkan untuk mengumpulkan semua barang bawaan berupa baju, tas, celana, serta sepatu yang kami bawa dari rumah. Setelah semua peserta berpakaian lengkap, dikumpulkanlah di salah satu ruangan untuk briefing tentang kegiatan besok serta seterusnya selama 6 bulan melaksanakan pendidikan kemiliteran. Di sela-sela pengarahan pelatih kami, beliau mengingatkan kami untuk jangan kencing sembarang tempat. Malam itu sekitar jam 12 kurang seperempat, setelah pengarahan, baliklah kami ke barak untuk istirahat. Nah, di sini kejadian yang sangat tidak masuk akal serta di luar nalar mulai terjadi. Ketika saya hendak ke WC buang air kecil, sekedar informasi, WC dan tempat mandi yang biasanya dipakai para siswa, saat itu lampu penerangannya belum ada sama sekali. Jadi perasaan takut muncul di dalam diri ketika melihat WC atau kamar mandi yang kelihatan menyeramkan. Tapi untungnya banyak siswa yang ingin ke kamar mandi itu hanya untuk sekedar bersih-bersih atau melakukan hal yang lainnya. Pada saat saya keluar dari pintu barak belakang untuk ke kamar mandi, saya melihat ada salah seorang teman yang hendak buang air kecil di balik tumbuhan atau tanaman hias yang lumayan besar. Namanya Mohtar. Saya sempat menegurnya. "Ya sudahlah kalau memang dia tidak mau." Tapi baru beberapa langkah kaki saya meninggalkan dia, tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat keras sekali dari arah belakang. Saya pun menoleh ke belakang. Ternyata itu Mohtar. Dia berteriak-teriak dengan kencang sambil berguling-guling di tanah. Spontan para siswa yang berada di dalam barak keluar setelah mendengar teriakan keras Mohtar. Dia berguling-guling di tanah seperti cacing yang sedang kepanasan, sehingga kepalanya terbentur parit kecil dan mengeluarkan darah. Dengan perasaan takut bercampur kaget, saya hanya bisa bersandar di samping pintu barak dan menyaksikan dia seperti itu. Diangkatlah Mohtar ke dalam dan dibaringkan di lantai barak. Tapi tetap saja dia meronta-ronta memegang kemaluannya dan berkata bahwa kemaluannya telah hilang. Kemudian pandangan saya tertuju kepada salah satu siswa yang sedang berdiri di samping lemari, yang pada saat itu saya belum tahu namanya karena kami belum saling kenal. Matanya sangat merah dan penuh dengan pandangan yang tajam
sedang melihat ke arah Mokhtar sambil tersenyum kecil. Seketika itu pandangannya dialihkan ke saya yang dari tadi melihat dia. Dan ternyata matanya itu sangat merah. Seketika itu pandangan saya langsung saya alihkan ke bawah ketika dia tahu saya sedang memperhatikannya. Tapi untung saja, di saat kejadian itu masih ada pelatih yang bernama Pak Ma'ruf, yang kelihatannya dia memang agak bisa mengatasi hal seperti ini. Beliau langsung berkata, "Inilah akibatnya kalau kalian tidak mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Kencing sembarangan." Seketika itu mobil kecil yang sangat jadul banget yang biasa dipakai untuk membawa logistik para siswa datang di depan barak. Dan siswa diperintahkan untuk mengangkat Mokhtar dan dimasukkan ke dalam mobil dengan kondisi yang masih meronta-ronta, lalu dibawa entah kemana. Di dalam hati saya berkata, "Ya Tuhan, kejadian apakah ini?" Sambutan yang sangat luar biasa yang menyambut kami di malam pertama kami menginjakkan kaki di daerah basis ini. Alhamdulillah, akhirnya Mokhtar bisa pulih kembali setelah kejadian itu dan bisa mengikuti kegiatan lagi. Saya agak sedikit kepo, lalu bertanya kepadanya tentang kejadian malam itu. Dia bercerita kalau pada saat itu muncul sosok nenek-nenek dan tiba-tiba memegang dan menarik kemaluannya. Dan seketika kemaluannya pun menghilang. Itulah yang membuat dia panik dan menjerit-jerit. Menginjak bulan pertama masa orientasi kami, saya penasaran dengan sosok salah satu siswa yang tempat tidurnya itu hanya berjarak sekitar 4 tempat tidur dari tempat saya. Kita sebut saja namanya Charles. Seorang pria yang berkarakter, jarang ngomong, jarang bergaul dengan teman-teman sebaraknya, tapi mempunyai ketahanan fisik serta stamina yang menurut saya di atas rata-rata siswa lainnya. Sosok pria yang hari-harinya lebih banyak diam dan jarang ngomong, tapi mempunyai pandangan mata yang sangat tajam dan terkadang matanya sangat merah sekali, seperti orang yang sedang sakit mata. Nah, disinilah kejanggalan-kejanggalan itu mulai terjadi. Ketika penerapan jaga serambi diberlakukan setiap malam bagi para siswa. Tapi sebelumnya saya akan sedikit jelaskan apa itu jaga serambi. Jaga serambi adalah tugas yang harus dan wajib dilakukan para siswa ketika malam, dengan tujuan untuk menjaga segala barang-barang perlengkapan serta siswa yang sedang terlelap ketika musuh akan menyerang dengan tiba-tiba. Jaga serambi ini dibagi setiap jamnya setelah apel malam, mulai pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Di dalam barak itu berjumlah 40 orang siswa dan 2 kelas. Setiap kelas berjumlah 20 orang. Jadi setiap kelas masing-masing mengeluarkan 1 orang siswa secara bergiliran untuk jaga serambi. Nah, kita kembali lagi pada cerita kali ini. Kejanggalan itu terjadi hampir setiap malam. Pada saat giliran saya mendapat jaga serambi, pasti dan hampir saya tidak pernah menemukan Charles berada di tempat tidurnya. Tapi pada saat itu saya berpikiran positif saja dan tidak terlalu mengambil pusing tentang hal itu. Mungkin saja Charles sedang buang hajat atau mencuci. Tapi di suatu malam inilah semuanya terkuak. Ketika itu sekitar jam 11 malam, pendadakan dilakukan oleh pelatih kami. Pendadakan ini adalah simulasi kegiatan ketika markas atau kami diserang oleh musuh ketika sedang terlelap, untuk melatih kesiapan kami ketika diserang musuh. Ketika pendadakan dimulai, suara tembakan di mana-mana disertai suara meriam yang sangat membahana membuat kami terbangun di malam itu. Seketika kami bergegas mengambil senjata dan semua perlengkapan dan berlari keluar barak
lalu tiarap sambil memegang senjata serta mengitari markas, juga menempati posisi masing-masing yang sudah ditentukan di awal. Bersiagalah kami di setiap tempat itu dengan pakaian seadanya. Sekitar jam 12:15 malam, setelah bunyi sirine dan sempritan pertanda pendadakan selesai, maka seluruh siswa berbaris di lapangan hitam atau lapangan apel untuk pengecekan siswa serta perlengkapan masing-masing perorangan. Dengan cuaca yang sangat dingin dan kabut yang begitu tebal di tengah malam itu, ada kelucuan yang terjadi di saat itu, karena pemandangan di lapangan dengan berbagai perlengkapan siswa yang hampir semua tidak lengkap. Ada yang tidak membawa senjata, ada yang tidak pakai naju, hanya memakai celana, ada yang cuma mengenakan celana dalam saja tapi membawa senjata, dan berbagai keunikan-keunikan lainnya saat itu. Maka diceklah setiap siswa per kompinya, per peleton dan per kelas. Dan alangkah kagetnya kami, siswa kompi A kelas A1 mendapati salah seorang teman kami yang bernama Charles tidak ada pada saat itu. Saya yang bertugas sebagai ketua kelas melaporkan kepada komandan kelas tentang tidak lengkapnya jumlah kami. Maka segera saya diperintahkan untuk mengecek di barak, dan ternyata yang ada cuma senjata, ransel, baju, dan perlengkapan lainnya. Jam 1 pagi, seluruh siswa diperintahkan masuk ke dalam barak kecuali kompi A yang berjumlah 120 orang. Pelatih sangat marah dengan kejadian ini. Maka pelatih dan para ketua kelas mencari keberadaan Charles di seluruh penjuru markas yang luasnya mungkin sekitar 6 hektar. Belum sampai 30 menit pencarian dilakukan, kami mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam barak kecuali kelas A1, yaitu saya. Saya dipanggil ke belakang barak oleh pelatih. Ketika cuma saya sendiri yang dipanggil untuk menghadap komandan kompi kelas di belakang barak, di dalam hati berkata, "Alamat, dapat hukuman lagi nih kalau seperti ini caranya." Saya dipanggil ke salah satu WC yang berada paling pojok sekali. Karena WC siswa itu berjumlah 10 dan kamar mandinya ada 2, tapi kamar mandinya ini panjang banget. Di pojokan WC sudah ada 7 orang pelatih yang menunggu di sana dengan wajah yang sangat tegang. Setelah itu, saya disuruh masuk ke dalam WC ditemani oleh wakil komandan kelas. Sebut saja namanya Pak Burhan. Beliau bertanya sambil menunjuk salah satu ember yang ditutupi oleh handuk. "Ember siapa ini?" Setelah saya melihat nomor siswa yang tertera di ember, langsung saya menjawab, "Siap, ember siswa Charles Den." "Coba kamu lihat, apa isi di dalam ember itu?" Tanpa bertanya lagi, saya langsung membuka ember yang ditutupi oleh handuk yang biasa dipakai untuk mengeringkan badan ketika selesai mandi. Alangkah terkejutnya saya, dan seketika itu langsung terjatuh karena kaget melihat isi yang ada di dalam ember itu. Bisakah kalian menebak apa isi ember itu? Di dalam ember itu ada segumpalan daging yang menyerupai usus atau jeroan dari organ tubuh manusia yang berlumuran darah dan kelihatan masih sangat segar. Saya tidak bisa apa-apa melihat fenomena yang baru saya lihat hari ini. Pak Burhan kemudian mengangkat badan saya dari bawah lantai, lalu beliau berkata, "Kamu tahu itu apa?" "Siap, tidak tahu Dan." "Kalau kamu mau tahu itu apa dan milik siapa, kamu tunggu di sini sampai pemiliknya datang untuk mengambil." Sontak saya berkata, "Siap, tidak berani Dan." "Oke, kamu ikut saya dan ke-6 pelatih lainnya menunggu di samping WC." Perasaan takut yang luar biasa dengan rasa penasaran bercampur menjadi satu di dalam benak saya pada waktu itu.
Sekitar hampir 1 jam lebih kami menunggu sang pemilik organ itu. Mungkin sekitar jam 3 pagi lebih, terdengar suara langkah kaki dari atas atap kamar mandi, disertai sekelebatan sosok yang terbang menuju lorong kamar mandi, tapi setelah itu hilang lagi. Salah seorang dari pelatih itu memberi isyarat untuk diam dan jangan ada pergerakan. Tapi sosok yang kami tunggu-tunggu itu tidak muncul juga. Maka komandan kelas saya berkata, "Mungkin kita ini kebanyakan, sehingga dia tahu kita sedang mengawasi dia. Kalau bisa, yang mengintai cukup 3 orang saja, karena sosok ini pasti akan kembali sebelum azan subuh berkumandang." Setelah perbincangan kecil itu, maka diputuskanlah 3 orang yang menunggu dan mengawasi, yaitu saya, komandan kelas A1 yaitu Pak Ma'ruf, dan wakil komandan kelas A1 yaitu Pak Burhan. Pada saat itu kami pindah tempat ke dalam kamar mandi yang ada di depan WC yang terdapat ember itu. Kami mengintai dan menunggu di sana. Setelah hampir 30 menit kami menunggu, bertepatan dengan suara masjid berbunyi, kami mendengar suara seperti ada orang yang terjatuh dari dalam kamar mandi. Kami menunggu sekitar mungkin ada hampir 10 menit. Setelah itu Pak Ma'ruf langsung berlari menuju ke WC serta diikuti oleh Pak Burhan dan saya. Sungguh pemandangan yang tidak bisa saya percaya. Ternyata yang ada di dalam kamar mandi itu adalah Charles. Pak Ma'ruf dan Pak Burhan langsung membawa Charles dan saya diperintahkan untuk kembali ke barak. Tapi sebelum kembali ke barak, Pak Burhan berpesan kepada saya untuk tidak menceritakan atau merahasiakan ini semua dari siswa-siswa lainnya. Sesampainya di barak, para siswa atau teman-teman saya menanyakan, apakah Charles sudah ditemukan atau belum? Saya pun menjawab, Charles sudah ditemukan dan dia sedang pingsan di belakang kamar mandi karena terjatuh pada saat hendak buang air kecil. Perasaan dan pertanyaan berkecamuk di dalam hati. Apakah itu adalah makhluk yang selama ini disebut dengan Popo? Singkat cerita, hampir tiap hari setelah kegiatan di sore hari sekitar jam 3 sore, Charles selalu dibawa oleh Pak Ma'ruf dan kembali ke barak sekitar setelah maghrib. Yang saya tahu, Charles dibawa untuk pengobatan agar ilmu poponya itu bisa dihilangkan. Tapi di suatu malam, ketika saya sedang jaga serambi, mungkin sekitar jam 1 malam, saya duduk di kursi yang biasa dijadikan untuk para siswa untuk jaga serambi. Sambil ngantuk-ngantuk sedikit, saya dikejutkan dengan Charles yang memegang pundak saya. Dia lalu berkata, "Kamu tidak usah takut. Apa yang kamu lihat di malam itu memang benar adanya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, saya melakukan itu semua hanya untuk bertemu dengan ibu saya. Saya sangat rindu dan kangen dengan ibu saya yang sudah tua. Dia tinggal sendiri di kampung dan menggarap kebun kami hanya seorang diri." Charles bercerita banyak tentang keluarganya serta kehidupan dia dan ibunya di kampung. Tidak terasa, mataku berkaca-kaca seperti ingin meneteskan air mata mendengar cerita sedih tentang kehidupannya dan kampung sana. Ternyata inilah alasan Charles melakukan itu di hampir setiap malam. Dia begitu sayang dan cinta kepada ibunya sehingga dia melakukan itu. Saya sempat bertanya kepada dia di malam itu, karena cuman kami berdua yang terjaga di barak. Saya pun bertanya, berapa jam perjalanan dia menuju ke kampungnya untuk menemui ibunya. Saya langsung kaget luar biasa setelah mengetahui jawaban Charles. Ternyata dia hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke kampungnya. Padahal apabila ditempuh dengan perjalanan darat atau kendaraan umum, bisa memakan waktu sampai 8 jam untuk menuju ke kampung halaman Charles.
Setelah pengakuan Charles di malam itu, kami berdua lebih sedikit akrab walaupun terkadang perasaan takut masih ada kalau berada bersama Charles. Saya tidak mau menanyakan tentang ilmu, aliran yang dia anut saat itu, atau apakah dia bisa normal seperti manusia biasa lagi. Saya tidak mau terlalu mengetahui tentang keadaan dia yang seperti itu, dan sampai penutupan pendidikan pun saya tidak menemui jawaban tentang itu semua, bahkan sampai saat ini. Terakhir kali saya mengetahui keberadaannya ketika selesai melaksanakan pendidikan tahap kedua kejuruan di Kota Kembang. Saya masih sempat bertemu di atas kapal ketika saya pulang ke Makassar dalam rangka mengambil libur setelah melaksanakan pendidikan tahap kedua di Kota Bandung. Dia terlihat sedih pada saat itu karena ditugaskan di Kalimantan. Tapi dengar-dengar dia sudah pindah ke Makassar lagi setelah melaksanakan sekolah untuk perbaikan karir dan pangkat dia. Apabila teman-teman pendengar senang, insya Allah saya akan menulis lagi tentang cerita mistis yang saya alami ketika melakukan pendidikan di Kota Kembang. Cerita tentang pertemuan saya dengan sosok hantu tentara Belanda tanpa kepala dan pertemuan saya dengan hantu Nyonya Belanda. Terima kasih atas kesempatan yang Bang Tama telah berikan kepada saya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hairul yang telah berbagi pengalaman mistisnya. Tentu saja sangat menarik untuk menyimak cerita-cerita misteri dari luar Pulau Jawa, karena saya sendiri jarang mendengarnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Mari selalu ramaikan kolom komentar dan selalu kita buat rekor like yang lebih banyak. Terima kasih yang telah subscribe, share, dan support channel ini dengan ikhlas. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar channelnya kelihatan keren ya, karena punya subscribe banyak. Salam untuk Mas Indra Agung, GSS Net, Mas Darujat, Mbak Ria Sofia, Mas Bintang Febriansah, Mbak Ekti Badriah, Mbak Alina, Mas Aldi Rivaldi, Mbak Ade Nur Fatimah dan putrinya Kak Sabrina. Salam juga untuk yang sedang patah hati, yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kadang Tuhan memberi yang terbaik dengan cara yang tersakit. Salam juga untuk yang sedang menjalani fase tersulit dalam hidupnya. Semoga Ada Apa Gerangan dapat sedikit menghibur dan menemani melewatinya. Baiklah, sampai di sini saya Tama menemani kalian kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pacar supaya nggak ditikung teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.